Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita jumpa lagi di tutorial lanjutan dari Struck. Kita membuat game 3 dimensi. Ya. Sebelumnya kalian sudah harus menginstal Struck di handphone kalian. Nah, dan Struck ini juga kalian bisa lihat di video tutorial sebelumnya cara menginstal Struck. Dan juga ada versi desktopnya. Ya, ini dari Steam ya. Jadi jika kalian menginstal Struck harus dari Steam. Jadi kalian bisa ke situsnya seperti video sebelumnya. Hari ini kita akan belajar mengenal elemen pada Struck. Nah, ini sangat penting saat kalian ingin membuat game ya, apalagi dengan genre yang berbeda-beda. Nah, pengenalan elemen ini cocok untuk kalian kedepannya ingin membuat game jenis apa. Nah, kita langsung buka saja. Ini anggap saja saya membuat game ini di handphone saya. Jadi bisa kalian perhatikan nanti ya. Nah, jadi game ini bisa dibuat di dalam handphone kalian. Kalian tinggal menginstalnya di Google Play Store. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat ada tombol build di sini. Saya klik atau saya coba mengatur rotasinya. Jadi game ini bisa kalian bermain di rotasi layar kalian itu landscape atau portrait ya. Nah, ini saya rotasi sedikit. Oke, saya tunggu beberapa saat. Nah, belum ya. Oke, saya coba kembalikan dulu. Saya klik build di sini. Nah, di sini ada beberapa game yang sudah saya coba. Kemudian, nah ini create new game ya. Kalau kita ingin membuat game baru, kita harus create new game ya. Klik di situ. Jadi di sini elemen dari Struck ini sangat-sangat banyak ya, dan juga terbatas. Jadi kita menggunakan elemennya itu yang sudah disediakan oleh Struck. Kita tidak bisa membuat elemen kita sendiri. Jadi kita akan berkenalan dengan elemen-elemen Struck yang cukup banyak. Nah, jadi di sini saya coba lagi pilih rotasinya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini beranggapan saya sedang membuat di dalam smartphone Android saya, karena Struck ini hanya berjalan di Android ya. Nah, kita langsung dari sini ya.
Kita dari sini, ini elemennya di sini ada di lingkaran putih plus di sini. Untuk elemen di atas ini nanti kita akan membuatnya, ya. Kita pelajari dulu elemen yang di atas ini, atau ya kita klik di sini. Kita akan bahas satu-satu elemennya, ya. Kebetulan di sini elemennya itu ada sangat banyak dan fungsinya itu beda-beda, ya. Jadi jika kalian ingin membuat game-game yang jenis-jenis genrenya berbeda-beda, kalian harus perhatikan elemen-elemennya, karena ada setiap elemen yang memiliki fungsi yang sangat penting di dalam game kalian, ya. Oke, kita mulai dari yang paling atas, ya, all, ya. All ini adalah dia menampilkan seluruh komponen tanpa mengkategorikan komponen lainnya. Kita bisa lihat di sini, ini komponen-komponennya, ya. Nanti saya tidak perlu drag and drop dulu. Nah, kemudian dari elemen sini, new asset. Nah, ini aset yang terbaru, ya. Biasanya aset terbaru ada di sini. Jadi elemen ini akan ter-up to date sendirinya dari struct, ya. Nah, ini banyak juga, ini belum dikategorikan juga, ya. Ini aset-aset baru masuk di sini. Oke, kita mulai dari victory element. Victory element ini tujuannya saat aktor kita itu menyelesaikan misi, ya. Nah, di sini ada simbol-simbol piala-pialanya. Jadi kalian bisa menggunakan ini di berbagai jenis genre game, misalnya seperti ini, atau seperti ini, ya, atau ini yang game balap, ya, kita mau game balap, atau ini, ya, atau yang lainnya, ya. Ini bisa, atau di Nexus God sini. Nah, ini banyak, ya. Kalian bisa klik lagi tanda simbol panah di sini. Jadi sangat banyak sih. Ya, jadi saya coba add elemen. Saya cancel. Nah, di sini dia akan mengimpor elemen-elemennya, ya. Nah, jika komponennya sudah ada di sini, jadi nanti komponennya akan berada di sini, ya. Jadi waktu kalian add, komponennya ada di sini. Ya, kita coba drag and drop sini. Atau kita coba di sini. Jadi untuk finish ini saya coba, oke. Nah, di sini, atau saya coba yang ini, atau ini, ya, atau ini. Nanti kita coba semuanya. Kemudian saya drag and drop satu aktor di sini, ya. Oke. Kemudian saya close di sini, saya play. Nah, di sini saya coba berlari, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ya. Kemudian jika ingin menghapus, klik tahan di sini, drag and drop, ada tong sampah di sini, ya. Kita klik tahan, klik kiri tahan di sini, drag and drop di sini, ya. Ini juga, ya, ini juga, ya. Jadi ini salah satu contoh elemen yang ada di victory element, ya. Jika kita sudah berhasil menyelesaikan misi, kita tinggal menyentuh mereka saja, ya. Ini ada gambar-gambar piala ini, ya. Ya, ini finish, ya. Kemudian yang kedua adalah karakter. Nah, ini karakter, kita klik. Nah, ini adalah karakter setiap aktor, ya. Nah, ini karakter-karakter. Jadi di sini tergabung, ya. Ya, ini tergabung semuanya aktor-aktornya. Nah, di sini ada sebagai musuh, ada juga yang sebagai hero. Nah, karena karakter ini tergabung, ini grup semuanya. Jadi kita tidak tahu mana yang sebagai musuh, mana yang sebagai aktor yang bisa kita gunakan sebagai player. Nah, jadi di sini saya tidak perlu drag and drop karena nanti ada bagian selanjutnya, yaitu tentang hero dan karakter lainnya. Nah, jika kalian ingin mengambil beberapa karakter juga boleh di sini, ya. Pokoknya yang
seram seperti ini, zombie seperti ini itu yang musuh ya. Ya, yang seperti ini musuh. Ya. Nah, ini ada karakter baik dan karakter yang jahat. Dan ada juga binatang-binatang sini yang bisa kita gunakan sebagai pelindung ya, atau juga bisa sebagai musuh. Nah, ini bagian hero yang saya jelaskan. Nah, di sini adalah hero ya, karena di sini sebagai hero berarti kita gunakan mereka sebagai player yang akan kita drag and drop ke dalam layar Struck. Nah, di sini ada sebagai soldier ya, Viking, Spartan ya, petarung-petarung ya. Nah, di sini juga ada beberapa objek lainnya yang bukan seperti manusia ini ya. Nah, kita coba ini sniper, kita gunakan yang lainnya, ini atau yang ini ya. Kita add element, cancel ya. Setelah add element kita cancel saja, nanti muncul di sini. Nah, ini hero, ini juga hero, ini juga hero. Oke, saya zoom, kontrol scroll ke depan, supaya dia zoom. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sini coba kita play. Nah, ini hero kita ya. Nah, kemudian hero ini ya, saat kita klik, nah di sini ada warna sekeliling sini ya, berarti ini hero tim kita ya. Kita lihat di sini ya, tim. Jadi tim biru, tim merah, tim orange dan seterusnya, ada sampai 8 tim ya. Jadi jika kita mengubah warnanya berarti dia bukan termasuk tim kita ya. Nah, saya coba ini atau ini ya, merah supaya lebih terlihat jelas. Oke, ini saya close, saya play. Nah, lihat dia menyerang ya, dia menyerang. Nah, jadi simbol lingkaran ini menandakan bahwa mereka bukan tim kita. Kita bisa mengubahnya di sini ya. Nanti ada tutorial selanjutnya kita akan bahas ini semua. Nah, nah, jadi hero ini adalah sebenarnya mereka adalah aktor yang baik ya, bukan musuh ya. Tapi karena kita mengubah objeknya ini, berarti dia menjadi musuh atau player lain ya. Dimana game ini bisa bermain multiplayer, kita dan teman kita. Nah, ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan kita ubah dulu ya. Kita kasih sama dulu warnanya di sini supaya dia menjadi teman kita. Nah, setelah ini sudah, kita ke nomor 4, villains ya. Ya. Nah, ini villains ini adalah aktor musuh ya, musuh. Nah, jadi tadi hero ya, sekarang villain ini adalah musuh atau pembunuh nanti ya. Nah, di sini ada banyak jenis pembunuh di sini. Kita bisa lihat sini 1, 2. Kita ambil saja acak atau klik di sini. Nah, jadi ini banyak sekali musuhnya. Tergantung kita menggunakan game genre apa dan kita gunakan musuhnya juga seperti apa. Jenis-jenisnya banyak sekali di sini. Add element, cancel. Kita lihat di sini. Nah, ini musuhnya. Kita lihat, kita gabungkan mereka. Nah, ini. Nah, lihat musuhnya lingkarannya merah. Ini menandakan mereka bukan di pihak kita. Ya, 1, ya, 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita play. Nah, lihat. Nah, itu sebagai musuh ya. Tapi jika saya rubah ke sini atau saya rubah ini, apakah dia tetap menjadi musuh atau menjadi teman kita yang berwarna biru ini, satu tim kita ya? Kita lihat. Oh, tidak. Nah, berarti tergantung. Iya, sudah.
tergantung lingkarannya. Jadi jika lingkarannya kita berubah jadi merah, ini menjadi musuh kita, atau ubah warna lain lah. Jadi yang warna ini tim kita dan ini tim musuh ya, tim hero dan tim musuh. Oke, kita klik tahan kiri, kita drag and drop, lihat ada tanda icon sampah di bawah ini. Langsung lepas ke sini. Jadi atau tekan tombol delete. Oh, tidak bisa ya, karena ini di handphone. Kita drag and drop ke sini. Klik drag and drop. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi kalian bisa menempatkan musuh-musuh itu di area-area tertentu ya. Sekarang 5. Untuk binatang. Nah, ini binatang ini juga kita bisa menjadi teman kita atau musuh kita juga. Ya. Seperti ini. Atau ini. Add element. Cancel. Ya, seperti ini. Nah, ini. Coba play. Nah, ini dia suruh naik ya. Lihat, kita bisa lihat naik binatangnya. Klik di sini lingkaran. Nah, ini untuk turun. Ya, ini untuk naik. Ya, tinggal klik saja. Nah, seperti itu ya. Turun. Nah. Jadi kalau kita main di handphone, ini ada ikon berlari cepat. Nah, seperti ini ada menyerang. Ini ya. Nah, ini ikon loncat. Ya, begitu. Kita create lagi. Nah, jadi binatang ini warna putih. Ya, jadi biarkan lingkarannya warna putih ya. Karena warna putih itu dia tidak berpihak kepada siapa-siapa. Ya, dia hanya sebagai objek untuk kita bisa kendarai ya, sama seperti mungkin ini atau yang lainnya. Kita coba play. Nah, jadi binatang-binatang ini bisa kita tunggangi ya. Intinya binatang yang bisa kita tunggangi seperti ini ya, binatang yang jenisnya besar ya. Oke, kita create lagi. Kita lihat lagi pick up ya. Nah, ini pick up, kita coba ya. Amunisi. Oh, ini untuk bisa ini save point ya. Ini save point, nanti ada bagian tertentu untuk save point, milkshake, noodle, hotdog. Nah, ini live pick up. Ini apa ya? Koin kayaknya ini, atau sebagai poin-poin waktu kita coba dulu ya, add element. Nah, kita drag and drop dulu musuh di sini. Nah, kemudian kita ini senjata, ini pelurunya. Nah, ini hotdog, ini poin. Ini poin. Ini poin. Ya, jadi poin-poin ini sebagai bonus. Ini seperti jika kalian bermain Mario Bros, Tarzan ya, game-game Nintendo yang ada koin-koinnya ya seperti ini. Nah, kita akan coba dulu ya. Atau minuman ini. Peluru ini. Oke. Langsung play. Ya, lihat. Oh, saya langsung masuk di sini ya, berarti langsung menang. Ya, seharusnya jangan dulu. Nah, kita drag and drop dulu ini. Kita jaraknya agak jauh agar kita bisa berlari ya. Nah, play, lihat. Nah, lihat. Sebagiannya tidak bisa diambil ya. Nah, seperti ini. Crit. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah pick up, kalian bisa coba yang ini untuk nyawa. Nanti ada bagian tertentu untuk ini. Kita lanjut ke weapons. Nah, weapons ini untuk senjata ya. Nah, senjata dari setiap karakter objek yang kita gunakan. Nah, ini.
ya, seperti ini atau ini. Nah, atau sniper kita bisa, atau tameng ya. Nah, ini kita bisa tambahkan add element, cancel. Nah, ini dia bermainnya. Nah, ini jadi saya tinggal memilih nih. Nah, jika saya klik ini belum dicentang, ini juga tidak dicentang. Jadi kita bisa menjadi aktor manusia atau aktor hewan tergantung yang kita centang ini. Perhatikan, saya centang ini. Nah, atau saya centang ini. Nah, berarti waktu saya play, waktu saya play, nah dia ada muncul 3 ini, ya, 3 ini. Tinggal saya pilih mana aktor yang saya akan gunakan. Misalnya sniper ini, ya. Nah, saya back dulu, saya impor dulu senjatanya. 1, 2. Nah, ini shield. Kemudian yang lainnya. Nah, ini dia bisa ganti-ganti senjata ya. Nah, ini. Oke, close. Saya ulangi lagi. Ini tinggal saya pilih aktornya. Ya, ini. Jadi ini untuk yang bersenjata, dia akan mengambil yang senjata yang menggunakan golok atau lainnya yang bukan senjata atau sniper atau ya, atau tongkat. Mereka akan mengambil tongkat, tidak bisa mengambil senjata. Nah, seperti ini ya, start game. Lihat, dia tidak bisa mengambil tongkat karena dia khususnya untuk senjata saja. Nah, itu lihat, senjata saja yang hijau karena dia bukan bidangnya di sini ya. Jadi untuk yang memegang senjata itu hanya khusus yang hijau-hijau seperti ini. Nah, untuk yang lainnya ini hanya petarung biasa, seperti petarung hero zaman dulu ya, warrior zaman dulu. Ya, seperti ini ya. Jadi yang X ini khusus yang ini. Nah, kita kembali dulu. Jadi waktu kita play, jadi yang ini saja ya. Kalau yang ini berarti dia tidak bisa menggunakan senjata api nih. Nah, lihat. Wah, mati ya. Jadi seperti itu ya. Jadi senjata itu tidak harus bisa digunakan oleh semua aktor, tergantung tipe-tipe aktor itu ya. Nah, power up. Nah, power up ini, jadi power up ini untuk pertama, ini life, hidup. Jadi jika nyawa kita habis atau darah kita habis, kita gunakan ini. Jadi nanti darah kita itu akan terkumpul lagi. Kemudian speed boots ini untuk kecepatan ya, lari. Ya, kecepatan lari kita. Ini untuk waktu kita loncat itu, lompatan kita tuh tinggi ya. Jadi ini range, speed up, dan shield. Kita coba 55 ini. Oke, cancel. Nah, kita lihat. Coba ya. Ini buah hati. Ini untuk lari kecepatannya. Ini juga kita tes. Ini dan ini. Jadi ada 5 di sini. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Nah, kemudian kita play, kita gunakan yang ini dulu. Nah, kita gunakan aktor yang biasa saja, yang ini. Ada tulisan you. Ya, kemudian kita lihat. Nah, itu tambahan. Nah, itu dia berlari cepat sekali. Ya, yang shield. Bukan shield ya, yang. Nah, jika yang ini, yang merah ini. Nah, ini dia bersemangat sekali. Menambah damage dia, ya. Nah, ini shield ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian crit. Nah, ini dia menambah nyawa ya, misalnya kayak gini ya. Jadi ini dia berlari cepat, ini dia bisa melompat ya. Oke, play.
Lihat. Jika saya ambil buah hatinya, lihat buah hati kita bertambah 1 sini, bertambah 2. Nah, ini dia berlari cepat. Dan yang ini, dia bisa melompat sangat tinggi. Sorry. Nah, itu. Dia melompat sangat tinggi ya. Kemudian ini, kekuatannya bertambah. Ini dia shield. Ya, jadi jika musuh serang, dia tidak akan terluka. Nah, dan buah hati ini yang tadi, saat dia kalah, dia bisa bangkit lagi ya. Dia bisa bangkit lagi sampai nyawanya habis. Nah, ini tentunya bisa kita gunakan di jenis-jenis game yang kalian gunakan di tipe-tipe yang berbeda ya. Oke, kita hapus dulu. Atau tidak perlu hapus. Nah, environment. Nah, di sini ini hanya komponen-komponen biasa ya, kalian bisa drag and drop di dalam. Ini hanya pernak-pernik ya, pernak-pernik. Jadi tidak ada fungsi khusus di sini ya. Ya seperti ini, add element. Ya, jadi dia hanya pernak-pernik saja seperti ini. Ya. Nah. Oke. Nah, jadi play, start game. Ya. Nah, dia hanya pernak-pernik saja nih. Ya. Jadi jika ada pernak-pernik, tidak ada fungsi-fungsi khusus yang bisa digunakan. Sekarang kita ke 10 plan. Nah, ini juga sama tadi ya. Ini tumbuh-tumbuhan yang bisa kita drag and drop untuk memperbagus tampilan game kita dengan tumbuh-tumbuhan hidup ini ya. Ya, ada bunga-bunga, kayu, dan masih banyak lagi. Kita tinggal drag and drop menempatkan di area game kita agar game kita itu terlihat lebih bagus dan terlihat lebih nyata. Ini ada stones and rocks. Nah, ini juga sama. Jadi hanya seperti batu-batu seperti ini ya. Jadi ini khusus untuk tipe-tipe game tertentu juga. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, cocoknya di game tipe apa nih? Ya. Nah, seperti ini. Ini ada batu. Ya. Ini ada bangunan. Kita bisa membangun bangunin sesuai dengan keinginan kita nih. Add element. Cancel. Nah, seperti ini. Ada batu tinggi seperti ini. Ya. Kemudian ada tiang tinggi seperti ini. Nah, jadi kita bisa double lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita seperti ini taruhnya di atas. Nah, seperti ini ya. Kita play. Nah, seperti ini. Nah, bagus kan? Nah, ini dia berlari cepat. Nah, ya, great. Ya, jadi itu bangunan-bangunannya. Kalian bisa menyusun seperti apa ya? Kalian bermain menyusun puzzle seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-12 tree. Nah, ini trees ini adalah pohon seperti ini. Juga untuk memperbagus game-game kalian. Cancel. Nah, sini kalian bisa tanam seperti ini ya. Tempatkan seperti ini. Jadi bisa double juga. Bisa kalian perkecil, besar, naikkan dia ini untuk turunkan dia ya, atau kalian bisa putar ini ya seperti ini. Nah ya, oke. Jadi itu hanya komponen-komponen tambahan untuk memperbagus tampilan dari game kita. 13 features ini.
ini, oh ini kendaraan. Nah ini kendaraan ini bisa dinaiki ya. Jadi kalau kita membuat game balap atau pesawat terbang seperti ini, kita bisa gunakan ini. Anggap saja saya menggunakan dua ini atau game balap mobil seperti ini ya. Jadi kalau kalian membuat genre game balap, ini ada perahu juga kita bisa buat. Nah kita gunakan add element. Nah cancel, kita coba. Nah ini pesawatnya. Nah ini putih ya, ini netral ya. Ini juga putih netral, ini juga netral. Nah kemudian close, play, start. Oke, kita coba lari. Nah jadi ada bulat seperti ini, kita lihat ya, seperti itu ya. Oke, turun, klik tombol bawah ini, siap. Nah sekarang kita naik lagi mobil, kita cari mobil. Ini naik kapal ya, sorry. Ini kita klik saja. Oh ini mobil. Ya ini karena saya main di laptop, jadi kontrolnya tidak bisa saya hanya bisa klik salah satu saja. Nah, ini Android ke belakang, jadi ini Android ke belakang, ini maju, ini kiri, ini kanan ya di sini. Nah rem Android ke belakang, klik tahan satu kali. Nah seperti itu, kemudian turun. Nah seperti itu ya. Kemudian kita kembali create, kemudian 4 wall. Nah ini dinding ya, jadi kita bisa gunakan drag and drop dinding-dinding ini di area game kita. Nah ini dinding ya, dinding pembatas untuk tipe-tipe jenis game yang kita buat. Jadi tinggal drag and drop saja. Bangunan nomor 15 adalah bangunan. Kita lihat lagi di sini. Nah ini Nexus Evil. Nah ini ya, ini tadi sudah. Nah ini, jadi ini ada rumah ya seperti ini ya, seperti ini, atau bangunan lainnya yang bisa kita buat di dalam game kita juga ya, drag and drop ya, add element seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah drag and drop, nah perkecil. Nah ini, jadi ini untuk perkecil ya, anak panah ini untuk menaikkan rumah, ini untuk memutar rotasi ya. Nah seperti itu. Oke, kita add elemen lagi. Nah jadi kalau tidak mau gunakan, tinggal klik-klik seperti ini ya, hilangkan, cancel. Nah jadi rumahnya sudah tidak ada ya, add element. Jadi yang sudah diseleksi seperti ini dihilangkan, misalnya ini ya, klik di sini, hilangkan add element, dia hilang. Jadi yang sudah diklik-klik tadi bisa hilang, supaya yang terlalu banyak di sini. Oke, sekarang spawner. Nah ini spawner, ini ada 6 di sini. Nah di sini tujuan spawner ini adalah portal ya, atau nanti musuh kita ya, atau hero kita bisa ditempatkan di tengah-tengah sini ya. Atau kalau musuh di sini, kalau untuk tempatnya musuh, dia musuh di sini ya. Ini hero kita ya. Nah nanti portal ini akan muncul musuh itu secara tiba-tiba ya. Nah kita coba saja sini, add element, kita add dulu hero kita. Kita coba add hero, beberapa hero di sini ya.
Nah, untuk nanti bisa kita gunakan untuk membunuh monster. Nah, kemudian kita pilih altar tadi. Nah, ini 1. Kita coba 1, 1, 2, 3. Nah, ini tubuh yang mati. Nah, ini altar. Ini altar. Nah, di sini. Nah, untuk simbol ini berarti simbol baik ya. Kalau musuh itu ikonnya seperti ini, merah. Ya, warna merah ini musuh. Oke, kita drag and drop lagi musuh ya. Kita coba drag and drop musuh di sini. Jadi musuh ini, ini musuh ya, tempat musuh, berarti kita drag and drop taruh di dalam altar sini. Nah, dia akan hilang di sini ya. Interval ini tidak perlu pengaturannya ya. Nah, kemudian kita tempatkan lagi hero kita di sini. Di sini ya, hero kita di sini. Dia hilang. Drag and drop itu di sini juga. Kalau ini kita baca portal that spawn the monster of arena ya, ini untuk monster ya. Berarti kita taruh satu buah monster di sini. Ini untuk ini dia keluar dari sini, berarti ini ya. Kita taruh di sini ya. Ini serigala ini atau binatang ini ya. Kita taruh di sini. Nah, dia hilang. Nanti dia muncul. Nah, jadi cuma itu saja dengan ini. Oke, sekarang kita ambil hero kita di sini. Kita tarik ke sini saja supaya kita langsung bisa lihat ya. Oke. Nah, nanti kita bisa melihat. Oke, kita langsung play. Kita pilih yang ini, seleksi yang ini atau yang mana saja, terserah. Start game. Nah, ini. Oke, ini sudah muncul musuh-musuhnya nih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini muncul lagi nih, Nah, ini muncul lagi, nanti di sini juga muncul. Nah, dia akan muncul, ada batasannya juga ya. Jadi kita bisa mengatur batasan sebanyak berapa monster yang akan muncul di sini. Jadi, di sini altar kita di sini nih. Nah, ini musuh. Ya, jika kalian pernah main Mobile Legend, nah seperti ini ya. Jadi muncul terus di sini. Hero kita akan muncul. Nah, ini akan semakin banyak hero kita. Musuh pun akan keluar ya, terus menerus. Nah, seperti ini. Nah, ini hero kita pun akan muncul sama seperti musuh. Jadi mau dimunculkan hero ya, hero kita atau musuh kita nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita back ya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini, kita pengaturan intervalnya cepatan sampai 5, berarti 5 ya. Nah, jadi dia akan muncul terus menerus jika kita mendekati altar ini ya. Jika kita mendekati altar ini, dia akan musuhnya akan muncul jika hero kita ini jauh, misalnya seperti ini. Kita jauhkan hero kita dulu. Jadi yang muncul ini, musuh-musuh yang muncul ini, dia akan merespon jika kita mendekat altar ya. Kemungkinan besar seperti itu. Kita coba dulu ya. Oke, kita play. Kita lihat sini. Nah, ini saya ada. Oh, dia menghancurkan bangunan kita ya. Itu mereka muncul terus menerus tuh. Ya. Oke, lari.
kecuali kita hancurkan altarnya. Oke, kita siapkan hancur altarnya. Nah, nah seperti itu ya. Berarti kita harus hancurkan altarnya nih. Altarnya harus dihancurkan supaya mereka tidak. Oh, sorry. Nah ini ya. Altarnya harus dihancurkan. Nah, altar-altar yang muncul musuh itu harus kita hancurkan supaya mereka tidak terus-menerus muncul ya. Jadi kita harus hancurkan. Nah ini sama mirip seperti game Mobile Legend ya. Mobile Legend, jadi kita harus hancurkan semua altarnya. Nah, supaya musuhnya tidak muncul terus-menerus. Jadi ini altar kita, ini warna merah altar musuh, ini pun bisa menjadi musuh atau bisa muncul kita terus-menerus di dalam sini ya. Play. Oke, kita main. Nah ini, hancurkan. Jadi ini pukul terus-menerus ini. Oh, berarti tidak bisa dihancurkan ya. Oh, altar musuh satu sini sudah dihancurkan ya, sudah hilang satu di sini. Yang bangunan besar. Berarti ini altar yang bukan musuh punya ya. Berarti kita tidak bisa hancurkan altarnya. Oke, crit. Nah, jadi altar yang bisa dihancurkan ini yang simbolnya merah ini. Ya, ini tidak bisa juga ya. Kita ketik di sini. Berarti ini altarnya tidak ya. Nah, jadi ada musuh atau mereka bisa keluar terus-menerus dari sini. Ya, jadi altar musuh ini yang bisa kita hancurkan. Jadi kita create salah satu saja nih, ini, dan jika musuhnya muncul terus-menerus kita hancurkan. Oke. Setelah nomor 16, kita lanjut ke 17. Efek. Nah, efek ini ada pengaruhnya, misalnya efek api, jika tersentuh api maka kita akan terbakar, seperti itu aktor-aktor yang menyentuh api. Dan juga ada efek kupu-kupu, efek asap ya. Kita coba add saja sini, pelangi seperti ini ya, add elemen. Nah, perhatikan, nah, kupu-kupu. Nah, ini jika kita membuat game-game yang efek pelangi. Tidak perlu pelangi. Seperti ini. Terlalu banyak tadi. Nah, sekarang kita lihat api. Nah, ini api. Ya. Nah, api ini akan ini akan apa ya? Jika kita sentuh akan terbakar. Ya. Ini ya. Dan jika kita menyentuh api ini, kita pun akan terbakar. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita create lagi di sini.
Oke, kita klik tanda plus di sini lagi. Nah, kemudian untuk street. Nah, ini jalan ya. Jadi jika ini untuk kita membuat game-game balap ya, game-game balap. Nah, ini ada building seperti ini, power up. Jadi kalau kita gunakan jalan seperti menanjak seperti ini, berarti kita membutuhkan power atau seperti ini ya. Jika lurus seperti ini pun tidak. Add element, cancel. Nah, kita coba. Sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Oh, terlalu besar kita. Nah. Ini ya. Kemudian kita taruh yang efek tadi, bukan efek ya. Yang ini. Power up. Nah, ini. Nah, ini kita bawa mobil dulu nih. Nah, ini untuk mobil. Play. Start game. Naik. Nah, ini kita ambil yang simbol ini ya. Oh, tidak mau. Oke, kita lari dulu. Oh. Oh, dia tidak mau ya. Berarti hanya bisa lari saja nih. Kayak lari gini. Nah, seperti ini. Wah, dia tidak bisa naik ya. Contohnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang lain lagi. Nah, ini yang pesawat-pesawat terbang tadi ya. Nah, ini kalian bisa naiki juga 20. Nah, ini C berarti ya untuk di laut ya, kapal-kapal ini. Nah, ini kalian bisa drag and drop. 21 action set asset ya. Nah, ini action assetnya ini ada yang untuk api. Nah, ini kita coba semuanya. Add element, cancel. Nah, ini kalau kalian bermain Mario Bros, misalnya saat dia, nah ini kotak-kotak saja dia nih, bisa perkecil seperti ini, dan juga klik double untuk perbanyak. Nah, seperti ini, klik double lagi, ya untuk copy paste seperti itu ya. Ini air, perkecil. Nah, jadi kalau masuk air pun tidak masalah ya, asal. Nah, ini. Nah, ini untuk mantul-mantulnya ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini kita akan coba semuanya. Oke. Play. Motor ini start. Oh. Lihat. Nah, itu terbakar ya. Kalau masuk sini dia terbakar. Oke. Nah, itu dia loncat tinggi ya, seperti itu. Ini dia mantul ya. Nah, seperti itu dia mantul. Nah,
Nah, ini waktu kita sentuh seperti ini, masuk. Nah, dia munculnya di seperti teleportasi ya. Seperti teleportasi. Nah, jadi seperti ini. Atau kita coba tambahkan lagi create. Kita coba buat teleportasi yang satu lagi, ini. Play. Ya. Nah, seperti teleportasi seperti itu saja ya. Itu hanya efek-efek saja. Kemudian geometri. Nah, 22 geometri ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Geometri seperti ini bisa kita gunakan juga. Nah, tambahkan di sini ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ya seperti ini. Ini geometrinya nih. Ya, jadi kita bisa berlari di sini, loncat kemana saja. Atau di sini, ya. Ya. Kita play, start. Nah, seperti ini. Kita loncat. Waduh. Loncat. Loncat. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Create. Letters. Nah, letters ini seperti huruf-huruf saja ya. Nah, ini huruf-huruf. Nah, jadi jika kalian ingin menampilkan huruf-huruf di depan atau menulis nama kalian, ya gunakan itu tadi. Nomor 4, number. Nah, ini number. Tadi angka, ini number. Ya. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan game yang kalian buat. Nah, sekarang setelah itu checkpoint. Nah, ini penting sekali checkpoint yang sebelum saya jelaskan. Nah, checkpoint ini tujuannya waktu kita bermain game, ini save point ya, pick up, magic save point, ini poly rage. Ini jika kita nah, ini kita start atau kita mulai start ya, kita seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai di satu misi, misalnya ini dia save point kita. Nah, jadi kalau kita mau bermain lagi, kita akan mulai dari sini ya. Jika kita sudah bermain lama sekali, kita save pointnya di sini ya. Jadi poin-poin kita tuh di save. Nah, seperti ini ya. Ini kecuali jika kita sudah publish game-game kita ya. Sudah publish game kita. Nah, ini save point. Nah, ini untuk ini start. Oke. Kita coba play. Misalnya seperti ini. Poin kita sudah 760. Kita lihat di sini poin, mungkin itu poinnya. Nah, save point. Nah, ini start. Nah, seperti itu.
Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi dari ini ya, untuk beberapa untuk kita checkpoint gitu ya. Jadi kita sudah selesai satu misi, kita harus checkpoint kayak gitu. Terus kita lanjutkan misi misi berikutnya lagi. Terus ada checkpoint kedua, checkpoint ketiga. Intinya kita add elemen kita ini lebih dari satu pun tidak masalah ya. Jadi waktu dia berjalan sini dia harus checkpoint, kemudian dia lanjutkan lagi nanti checkpoint ya, checkpointnya di sini. Nah, ini fungsi dari checkpoint. Nanti kalian coba saat kalian sudah bisa membuat game kalian. Ini paling penting untuk setiap jenis game, ini wajib ada ya, save point ini wajib ada ya. Untuk genre-genre kalian ini, untuk game-game tertentu, untuk tipe-tipe checkpointnya ini banyak jenis ya. Ini untuk mungkin war, ini untuk runner seperti game-game berlari seperti itu ya. Nah, ini checkpoint, banyak sekali tipe-tipe checkpointnya ini sesuai dengan tema game kalian ya. Jika temanya game untuk racing, kalian gunakan ini. Jangan kalau waktu war atau perang kalian gunakan ini, jadi tidak nyambung ya. Jadi kalian kalau war ya gunakan yang seperti ini ya. Christmas, nah ini Christmas. Nah, ini kok elemen-elemen Natal ya yang bisa kalian buat. Nah, kalian bisa drag and drop elemen Christmas tadi di dalam game kalian. Kemudian kota. Nah, ini ya, drag and drop juga rumah-rumah ini atau beberapa komponen ya, yang bisa kalian drag and drop. Character and barrel, creative and barrel. Nah, seperti ini ya. Ini di tempat-tempat apa ya, bar ya, seperti ini. Ini komponen-komponennya. Jadi kalau kalian buat game bertipe bar seperti itu, alur ceritanya di sebuah bar ya, komponen ini bisa kalian gunakan. Defend asset. Nah, ini yang tadi. Jika kita sudah menyelesaikan misi, ini roket. Kita bisa lihat sini, add element, kita cek defend asset. Saya pindahkan di sini saja aktornya. Nah, ini defend asset, kita tes ya. Ada 3 yang kita tes. Nah, ini musuh harus dihancurkan ya. Lihat tanda merahnya. Kalau ini tidak. Nah, ini saya coba hapus dulu. Kalau ini biru berarti punya kita ya. Kita biru. Ini juga saya buang dulu. Nah, ini biru punya kita. Berarti kita langsung play. Nah, kita coba. Oh, dia hanya seperti ini. Oh, tidak bisa ya. Nah, ini kita bisa. Nah, itu ada. Nah, sudah hancurkan. Jadi kalau hancurkan langsung menang kita. Gitu ya. Intinya dia berwarna merah di sini. Berarti itu musuh. Karena musuh ini dia warnanya merah nih. Lihat, merah. Dungeon. Nah, ini juga elemen-elemen yang bisa kita drag and drop ya. Ya. Ini ada trap atau ini trap jebakan. Nah, ini mematikan juga. Ini jebakan-jebakan yang bisa kita tambahkan. Nah, ini ada kategori jebakannya. Jadi ini bisa kita tambahkan elemennya. Nah, jebakan ini eksplosif. Nah, ini untuk bom ya. Nah, ini bom nih. Bom waktu yang bisa kita hancurkan. Ya. Nih. Add elemen. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita hancurkan, nah, ini bahaya kalau jika kita hancurkan.
Nah itu ya, nah mulai berkurang. Nah jika dia sampai habis, nah ini bisa kita hancurkan. Nah seperti itu, dia meledak ya, jadi dia tuh eksplosif, berbahaya sekali ya. Setelah yang mudah meledak ya, jadi itu bahan-bahannya mudah meledak, eksplosif. Fences, nah ini gerbang-gerbang pintu. Nah, ini pagar-pagar ya, kita bisa buat pagar-pagar ini di jenis tipe-tipe game kita ya. Kita pilih gate ya, ini pintu-pintu ya. Jadi jika kalian membuat tembok ya, kalian tambahkan pintu juga bisa seperti ini ya. Jadi hanya ada 4 tipe pintu saja di sini. Setelah kita tambahkan mungkin, oh tidak ada ya. Kemudian give us heal. Nah ini, apakah kita bisa minum atau coba ya. Go di green, kita add elemen saja. Kita coba daging ini kita taruh di sini, pop on. Oke, play. Oke, kita coba. Oh tidak bisa. Nah berarti dia hanya pernak-pernik ya, dia hanya pernak-pernik saja. Nah yang tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita klik tanda plus lagi di sini. Nah ini ground. Nah ini unsur tanah ya. Nah ini unsur-unsur tanah yang bisa kita drag and drop. Nah, ini unsur, kita bisa gunakan unsur-unsur tanah ini di game-game kita ya. Ini banyak sekali. Ada selain unsur tanah, ada yang salju, ada yang seperti ini. Kita bisa drag and drop, kita bisa susun semuanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kebesaran dia. Nah ini. Nah. Atau yang tipe-tipe seperti ini. Nah. Ya. Nah ini. Klik double. Nah. Kita bisa copy ya. Jadi klik double saja untuk copy. Nah, ini. Nah, ini cukup repot juga nih. Jadi agak harus banyak waktu yang kita gunakan ya untuk bisa duplikat seperti klik double ya. Jadi klik double itu untuk copy paste. Kita lihat Halloween. Nah ini Halloween ini, nah seperti ini ya, kalian bisa gunakan Halloween. Nah ini tipe-tipe Halloween, rumah-rumah tipe Halloween ya. Jadi kalau kalian buat game tipe Halloween, kalian buat game yang sudah ada aktor-aktor ini ya, zombie semuanya ada di sini ya. Jadi untuk game-game seram ya, game-game horor. Nah setelah Halloween ini horor. Nah ini juga tipe-tipe game horor ya. Ada zombie, wendigo ya, makhluk-makhluk aneh atau yang lainnya nih. Interior. Nah ini interior. Ini juga kita bisa drag and drop beberapa interior yang bisa kita gunakan di dalam game kita nih. Ya. Milih karakter. Nah ini milih karakter. Nah, ini sudah nih. Karakter hero, ada karakter monster. Nah ini milih ini. Ya. Jadi karakter ini juga bisa kita gunakan di dalam game kita. Ya. Jadi ini karakter-karakter milih atau karakter-karakter yang bisa berkelahi ya. Militer ya, atau nah ini ada tentara-tentara khusus militer ya. Nah ini ada astronot
seperti ini. Jadi kalau kita membuat game di luar angkasa, kita gunakan aktor ini, astronaut. Pillars and poles, police. Nah ini traffic. Nah ini jika kita, nah ini traffic. Add, ya kita coba ini trafficnya. Ya, play. Nah ini ya, kita create lagi secara pilar. Nah ini platform. Nah ini nih yang kita sudah gunakan tadi juga ya, kalian bisa drag and drop juga nih ya, untuk game-game race balap kalian gunakan yang ini ya, atau ada kayu di sini dan yang lainnya. Racing, nah ini jika kalian tipe-tipe racing balap, nah ini ada finishnya ya, ada selesainya di sini, ada start, baru mulai di sini start ya. Ini race ya, balapnya di sini race. Ini end-nya ya, kalau end berarti sudah berakhir, jadi ada start, ada end di sini ya, seperti yang tadi yang kita lihat di checkpoint ya, di materi checkpoint yang sebelumnya. Kalian lihat di menu checkpoint kan ada ini ya, jika kalian ingat di menu checkpoint tadi ya, di sini ada start. Jadi kalau kalian membuat game-game balap, drag and drop ini dulu, kemudian setelah balapnya ini poly race ya. Nah setelah start, nah di sini ada poly race, end di sini ya, end berarti sudah finish ya, sudah selesai. Nah ini finish juga bisa gunakan ini, blind end, ini finish juga bisa gunakan. Nah ini ada beberapa karakter motor atau mobil, motor tidak ada ya, ada pesawat. Nah situ ini poly race, biasanya ini untuk pesawat ya kalau jika tidak salah poly race. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri atau bisa gunakan antara ini ya, end, start, ini beda perbedaannya. Kita range karakter. Nah ini range. Jadi ini karakter yang sama juga yang sebelumnya. Nah jadi range karakter ini yang karakter yang bisa kita gunakan jarak jauh ya, seperti ini Nimfire atau Pri ini ya. Jadi mereka menyerang dari jarak-jarak jauh ya, tidak menyerang dari jarak dekat. Jadi kalau untuk game tipe genre serang jarak jauh, kalian gunakan seperti ini karena mereka menggunakan senjata ya. Nah seperti polisi ini. Nah ini teman ya, biru, ini biru juga, lingkarannya biru ya. Ini jika lingkarannya berbeda, dia jadi musuh atau bukan tim kita. Nah seperti itu. Nah Skyfire. Nah Skyfire ini tipe-tipe luar angkasa ya, game-game luar angkasa. Nah ini ada beberapa elemen yang sudah ada, yang sudah saya drag and drop sebelumnya, tapi muncul lagi di sini karena ini elemen-elemen ini atau
bisa digunakan di beberapa kategori lainnya. Makanya dia muncul lagi di sini. Ya, seperti ini yang lainnya. Nah, ini kalau jika kita menggunakan membuat game tipe sci-fi atau pertarungan di luar angkasa, inilah aktor-aktornya yang bisa kita gunakan. Ya, ada enemy, ya, ada dark trooper, ya, sing. Nah, ini hanya karakter-karakter seperti ini. Ya, kalian bisa gunakan juga, tidak ada efek apapun. Ya, misalnya saya tambahkan ini. Ya, nah seperti ini. Ya, play. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi yang warna kuning ini sudah. Ya, kita bisa putar. Gunakan yang ini ya. Tower defense. Nah, ini tower evil, tower good, ya. Fire tower, light tower, lighting ya. Add element. Nah, kita hapus dulu yang lain ini supaya ada ruang yang bagi yang lain. Nah, ini musuh ya, karena devil ya. Kita lihat di sini tower evil. Oke, jadi ada opsi di sini. Nah, ini juga, ini punya kita ya karena warna biru. Nah, ini ada efeknya nih. Ini namanya lightning tower. Nah, ini karena ada cahaya-cahayanya nih. Nah, ini bisa kita hancurkan nih towernya nih. Kalau kita sudah hancurkan, ini evil ya. Kita bisa menang kalau sudah hancurkan ini. Ya. Nah, ini tower-tower yang lainnya. Nah, kalau setelah tower, kita lihat lagi traps. Nah, ini jebakan. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang traps itu, nah ini traps jebakan ya. Hati-hati nih. Jadi kalau kita membuat game, ada jebakan-jebakan seperti ini pun bagus. Ya. Agar game kita ini lebih hidup ya. Add element, coba saya add semuanya. Ini saya drag and drop, saya buang dulu. Klik kiri tahan, drag. Tahan, drop. Oke. Nah, ini seperti ini. Trap seperti ini. Klik double. Mau buat double juga tidak masalah. Ini api. Ini golok. Ya, ini juga. Yang kita lihat ini juga. Nah, seperti ini ya. Kita play. Lihat. Nah, ini keluar api. Ini lihat. Jika saya ke sana, ya langsung mati. Hati-hati. Nah, jadi kalau aktor utamanya mati, gamenya berakhir. Nah, jadi dengan ini ya, fire trap. Nah, ini kita lihat infonya, landmine. Nah, kemudian setelah traps, elemen traps, kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini Z coming soon. Nah, ini yang akan datang nantinya, ini kita lihat di sini nanti, Z coming soon. Jadi ada elemen-elemen terbaru yang akan dirilis, munculnya di coming soon sini. Oke, itu saja bagian dari elemen-elemen yang sudah saya jelaskan ya. Hampir seluruhnya, tapi ada banyak elemen yang belum kita drag and drop, nanti kalian coba sendiri. Intinya saya sudah menjelaskan per elemen-elemen yang ada dan kegunaannya masing-masing, fungsinya masing-masing.
Tinggal kalian sesuaikan dengan game-game yang kalian gunakan ya, atau yang kalian main nantinya ya. Nah ini kita oke. Jadi ini saja tutorial hari ini, dan nanti kita akan melanjutkan beberapa tutorial lagi, dasar-dasar dulu. Jadi sebelum kita membuat game, kita harus mengenal dasar-dasar dari tutorial yang kita buat ya. Tentunya nanti untuk tutorial selanjutnya itu elemen-elemen yang ada di sini ya kita gunakan, yaitu style dan terrain editor ya, dan fungsi-fungsinya. Jadi ini untuk tutorial kali ini adalah elemen-elemennya, tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan tipe jenis game kalian yang akan kalian buat menggunakan structs ini ya. Oke, mungkin itu saja hari ini tutorialnya. Sekian, dan jangan lupa kalian untuk save ya draft kalian. Nah, jadi setelah kita membuat game kita, jangan lupa di save. Sebenarnya dia sudah save otomatis sih, tapi jangan lupa untuk di save, jaga-jaga saja. Nah ini untuk back ya, kita back semua komponen-komponen yang kita sudah buat ya. Ini backnya ya. Nah di sini remove everything ya. Jadi kalau kita sudah buat semuanya nih, tinggal kita remove tab ya, kosong ya. Dan ini setting ya. Nah ini kita save draft kita ya, agar nanti waktu kita mau edit lagi, kita tinggal pilih draft yang nah kita kembalikan. Nah ini tinggal, ini ada setting, kamera, fix, shadow, control, sensitive, audio, ada semuanya di sini. Kita save draft, oke. Setelah sudah di save, kita keluar. Nah jadi tutorial kali ini kita sudah membahas tentang ini draft kita ya, membahas tentang elemen-elemen yang ada. Setelah kita save, nanti akan tersimpan di draft. Ini publish. Kalau kita game-game kita sudah dipublish, akan muncul di sini. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara mempublish game kita. Nah ini ada template juga di sini. Template-template ini bisa kita gunakan ya untuk membuat game kita lebih mudah. Jadi kalau kita gunakan mau genrenya horror atau di sci-fi, kita gunakan template-template yang ada tadi, dan dia akan meload. Kemudian kita bisa memodifikasi template tersebut sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi template-template tersebut itu hanya untuk mempermudah kita. Nah seperti ini ya. Jadi ini template ini hanya untuk mempermudah kita membuat game dari elemen-elemen yang sudah kita gunakan tadi ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi kita play. Nah seperti ini. Nanti kita juga membahas tentang, nah seperti ini ya. Oke. Jadi game ini untuk tutorial kali ini sudah selesai. Nah, nanti kita tinggal drag and drop lagi beberapa komponen di sini ya. Seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya. Kemudian kita pilih ini, kita save. Oke, kemudian kita keluar. Nah, nanti muncul di draft sini ya. Sama yang seperti yang sudah kita buat di sini. Oke, sekian tutorial hari ini dan terima kasih.